suara. Apa posisi kita sebagai kaum buruh, kawan-kawan? Posisi kita adalah kita tidak akan memberikan suara kita, hak pilih kita kepada capres ataupun cawapres yang dia mengeluarkan undang-undang cipta kerja. Setuju? Tidak akan kita berikan hak pilih kita kepada capres-cawapres yang partainya menggulirkan undang-undang cipta kerja. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin Anda pasti masih terus membicarakan soal banyaknya pimpinan buruh gitu yang bertemu dengan Pak Ganjar. Bahkan sejak kemarin itu malah muncul satu foto baru Pak Said Iqbal, ini ketua KSPI dan juga ketua umum Partai Buruh itu yang mencium tangan Pak Ganjar. Heboh sekali itu. Tetapi di satu sisi saya melihat ada satu orang wanita, ini saya lihat juga dari Partai Buruh namanya Ibu Jumisih yang secara lantang menyatakan menolak itu soal mendukung capres-capres yang mendukung atau bahkan diusung oleh partai-partai yang mendukung Omnibus Law. Dan dia juga membuat semacam klarifikasi panjang, ada beberapa poin yang saya kira beredar di berbagai WhatsApp. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbicara langsung dengan saya panggilnya Mbak saja ya, jangan terlalu ibu, terlalu tua ya. Mbak Jumisih ya, Mbak ya. Iya. Ya. Assalamualaikum Mbak Jumisih. Waalaikumsalam. Ya. Nah, kita jelasin dulu. Anda ini di Partai Buruh sebagai apa jabatannya? Saat ini saya sebagai Deputi Bidang Perempuan di Partai Buruh di Exco Nasional. Oke, Exco Nasional. Tapi Anda ini pekerja atau Anda birokrat saja di organisasi buruh nih? Wah, kalau latar belakang saya adalah buruh pabrik yang bekerja di kawasan industri di KBN Cakung, kemudian aktif menjadi full timer di organisasi Serikat Buruh. Serikat Buruh saya namanya FSBPI. Saya salah satu pengurus pusat di federasi dan saya juga salah satu pengurus di Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Jadi saya berfederasi, berkonfederasi, dan berpartai gitu. Jadi ada 3 level. Lengkap banget ya. Tapi sekarang berarti kalau background Anda apa pendidikan Anda itu waktu jadi pekerja apa? SMK, SMA gitu atau SMK gitu lulusan? SMK saya waktu bekerja. Tapi saat ini saya sedang kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Saya penerima beasiswa Munir Said Talib. Oke, lantas ya. Ini luar biasa ya kalau lihat orasi Anda tadi yang saya putar di depan itu orang, wah ini pasti ini pendidikannya luar biasa tinggi. Ternyata saya tadi curiga ini jangan-jangan banyak kayak pimpinan buruh lain cuman sebagai birokrat di buruh gitu, tapi bukan pekerja. Oke, clear ya Mbak Ju ini adalah seorang pekerja juga gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kita langsung saja. Ini lagi soal ramai sekali ada pernyataan Anda tetap tegas. Kalau nggak salah bahkan tadi Anda datang ke MK ya untuk mengajukan judicial review lagi. Betul itu ya? Oh, tadi saya kebetulan nggak jadi datang ke MK karena ada janji ketemu sama Presiden Bung Iqbal. Jadi akhirnya saya telat ke MK. Jadi udah selesai acara MK-nya. Tapi hari ini teman-teman Partai Buruh sedang mengajukan gugatan formil Undang-Undang Cipta Kerja ke MK gitu. Ya. Oke, nah, Anda sempat ketemu dong dengan Bang Said Iqbal ya? Itu rame banget. Anda sempat tanya nggak tuh foto-fotonya, terus apa? Karena bagaimanapun pernyataan Anda itu bertentangan dengan statementnya dari Pak Said Iqbal. Tadi nggak sempat bertanya karena kebetulan beliau sibuk, tapi sudah komunikasi sebelumnya ya, sebelumnya gitu. Jadi sebetulnya kalau terkait foto, saya pikir Bung Iqbal langsung yang bisa mengklarifikasi, tetapi statement saya secara personal itu juga bagian yang saya sampaikan kepada Bung Iqbal tentang posisi saya dan ya memang bisa dikatakan bertentangan ya dalam kacamata umum bisa dikatakan bertentangan dan saya pikir itu hal yang
biasa dalam sebuah organisasi, apalagi ini organisasi partai politik. Saya pikir ada perbedaan itu adalah hal yang biasa, dan ini adalah arena atau ruang demokrasi di mana kita bisa menyampaikan aspirasi, gagasan, pendapat, kritik, masukan, dan seterusnya. Nah, ruang demokrasi ini yang perlu dijaga, dirawat supaya apa? Supaya tetap ada kritik yang membangun. Jadi tidak otoriter ya, karena bahaya kalau misalnya dalam sebuah organisasi itu ada otoritarianisme, itu membuat teman-teman atau kolektif tidak berkembang. Oke. Menurut saya begitu. Ya, nah jadi kalau Anda kan sebagai salah satu pimpinan di Partai Buruh ya, apakah dengan begitu kita bisa artikan kemarin pertemuan Pak statement maupun pertemuan Pak Said Iqbal dengan Pak Ganjar Pranowo itu bukan merupakan sikap pribadi dan bukan sikap Partai Buruh? Saya sudah mengklarifikasi kepada Bung Iqbal ya secara langsung bahwa sebetulnya belum ada sikap buruh secara resmi untuk menentukan sikap dukungan terhadap capres-cawapres gitu. Dan sebetulnya memang secara organisasi kami di Partai Buruh ada mekanisme yang menentukan untuk memutuskan kapan akan membuat keputusan mendukung capres-cawapres. Jadi kalau di Partai Buruh itu tahapan Rakernas sudah dilalui di beberapa bulan yang lalu, dan memang nama Pak Ganjar itu ada di dalam Rakernas, muncul diusulkan oleh beberapa provinsi gitu. Tapi nama Ganjar memang bukan satu-satunya. Ada nama Anies, ada nama Said Iqbal, ada nama Najwa Shihab gitu. Nah, sikap buruh secara resmi itu akan diputuskan dalam konvensi sekitar bulan Juni atau Juli, dan nanti juga akan diputuskan kembali di dalam rapat presidium di Partai Buruh gitu. Nah, sebetulnya juga ada mekanisme untuk melibatkan akademisi gitu. Di internal Partai Buruh nanti juga akan ada semacam jajak pendapat atau kuesioner yang melibatkan seluruh anggota di Partai Buruh, dan saya pikir itu arena yang demokratis. Tetapi kenapa kemudian kemarin saya membuat pernyataan seperti itu karena saya melihat bahwa kita juga punya hak ya untuk menentukan sikap gitu. Kalau misalnya dari pihak KSPSI juga menentukan sikap ya sudah dari awal, bahkan sebelum konvensi sudah menentukan sikap pilihan gitu. Saya pikir saya juga mempunyai hak untuk mengklarifikasi hal-hal yang saya pikir perlu untuk saya sampaikan, khususnya yang berkaitan dengan apa yang seharusnya disampaikan. Misalnya background-nya Pak Ganjar gitu-gitu ya, yang memang bagi saya tidak baik-baik saja sesuai dengan apa yang saya tulis dalam pernyataan saya kemarin. Artinya dengan kata lain, sebenarnya sikap Anda pasti akan menolak kalau kemudian Partai Buruh mencalonkan Pak Ganjar gitu ya? Ya, kalau saya secara personal saya tidak mendukung ya, tidak mendukung bahwa Partai Buruh menentukan pilihan secara personal seperti itu saat ini. Dan saat ini posisi saya juga saya sampaikan ke konfederasi saya di KPBI, dan di dalam Partai Buruh KPBI itu membangun satu komite namanya komite politik, yang itu ada dari jajaran di kota, wilayah sampai nasional. Jadi KPBI adalah salah satu unsur di Komite Politik Nasional. Nah, posisi saya ini juga saya sampaikan kepada teman-teman di Kompolnas. Kompolnas itu Komite Politik Nasional, saya bagian dari situ, dan saya pikir ini kesempatan juga bagi saya untuk menyampaikan ini loh posisi aku gitu sebelum adanya konvensi ya. Jadi sesuai juga dengan apa yang kemarin saya sampaikan, bahwa sebelum konvensi sebaiknya gitu ada tahapan-tahapan menuju konvensi, ada upaya-upaya untuk menjaring aspirasi, pendapat yang disusun, kemudian digagas oleh banyak pihak, banyak orang. Saya pikir kalau itu muncul dari kepala-kepala kita sebagai kader-kader Partai Buruh, itu pasti sifatnya demokratis dan membangun, dan itu yang perlu diberdayakan. Jadi yang berbeda itu biasa gitu, kritik itu hal yang biasa selama kritik itu ilmiah ya, jadi tidak menjatuhkan kawan, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Saya pikir itu. Oke, tapi apakah kemudian bisa saya simpulkan kalau toh ini misalnya pada akhirnya nanti melalui konvensi Partai Buruh itu
ternyata mendukung para calon presiden, saya tidak akan sebut satu nama saja ya, karena yang mendukung Omnibus Law itu kan banyak, Pak, termasuk Pak Prabowo juga partainya mendukung Omnibus Law gitu, yang tidak mendukung kan partai hanya 2 partai, bahkan di dalam partainya Anies Baswedan sendiri, Nasdem juga mendukung Omnibus Law juga kan, begitu ya. Apakah dengan begitu berarti Anda nanti akan mengambil sikap yang berbeda atau Anda sebagai konsekuensinya akan tunduk pada keputusan Partai Buruh? Kalau secara konstitusi di dalam partai ya dan di dalam organisasi, keputusan itu memang mesti diikuti oleh semua kader-kader ya. Dan keputusan itu mesti diambil setelah menjaring aspirasi dari semua pihak, termasuk dari saya gitu. Nah, yang bisa saya lakukan saat ini adalah berpropaganda, mengagitasi, menyampaikan gagasan-gagasan sekuat mungkin. Saya pikir saya punya hak untuk menyampaikan aspirasi itu kepada kawan-kawan saya, sesama kader perempuan di Partai Buruh, juga kader laki-laki, semua anggota Partai Buruh untuk mengetahui ini loh aku punya pendapat seperti ini gitu. Jadi masih ada waktu menurut saya dan teman-teman yang bersetuju dengan saya untuk menyampaikan gagasan-gagasan itu, bahwa kemudian nanti kita berbeda dengan keputusan berbeda dengan apa yang saya usulkan, itu sangat mungkin terjadi. Apakah saya nanti tetap akan menolak? Saya akan menentukan pilihan di akhir dari pertarungan ini. Saya bilang ini babak pertarungan di mana kita bisa sama-sama menyampaikan gagasan, dan saya juga menghimbau kepada kader-kader di Partai Buruh untuk juga menyampaikan aspirasinya. Jadi silahkan membuat tulisan gitu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasional supaya kita bisa mengerti apa sebetulnya yang teman-teman harapkan dengan kondisi kita seperti ini. Terus terang, saya juga merasakan keresahan yang dialami oleh teman-teman kader perempuan Partai Buruh, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah gitu. Dan saya menyampaikan ke kawan-kawan, bertahanlah, bertahanlah. Jadi ini adalah arena kita untuk berjuang. Jadi jangan meninggalkan Partai Buruh, tetapi bertahanlah dan berjuanglah di internal Partai Buruh. Jika kita mempunyai keyakinan bahwa apa yang kita yakini itu benar adanya, maka perjuangkanlah. Kita sudah punya alat politik berupa Partai Buruh, dan tidak mudah bagi kita meloloskan Partai Buruh menjadi peserta pemilu di 2024. Saya ingin meyakinkan kepada kader-kader di Partai Buruh, bertahanlah dan berjuanglah secara internal supaya kita bisa meloloskan Partai Buruh ini. Saya pikir begitu, itu lebih penting menurut saya. Ya, oke. Tapi bagaimanapun juga tidak terhindarkan, meskipun sikap partai belum mengambil keputusan, dengan sikap Pak Said Iqbal bertemu dengan Pak Ganjar Pranowo bersama dengan Pak Andi Gani yang jelas posisinya jelas seperti itu, gitu. Terus kemudian gestur tubuh Pak Said Iqbal yang ketika bertemu dengan Pak Ganjar, apakah ini nggak mengganggu dan atau bahkan Anda nggak merasa dikhianati? Kalau mengganggu, terus terang terganggu ya, apalagi setiap saat itu ada WA yang masuk gitu dan mempertanyakan hal itu ke saya, bukan hanya dari teman-teman Jakarta, tapi juga teman-teman daerah. Saya pikir mereka juga mengalami keresahan sehingga kemudian mengirimkan pesan itu kepada saya gitu, dan kemudian saya merasa bagaimana ini gitu ya. Tetapi saya pikir kita sudah memulai gitu, sudah terlanjur basah. Ayo kita mulai pertarungan ini dengan tetap rasional dan ilmiah. Saya pikir itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan saat ini demi menjaga ideologinya Partai Buruh, demi menjaga ideologinya kelas pekerja. Ideologi kelas pekerja itu memang bertentangan dengan ideologinya kapitalisme. Dan ini yang perlu kita jaga. Kalau Partai Buruh adalah partainya kelas pekerja yang mengusung welfare state, negara kesejahteraan, saya pikir semua kita bisa berkontribusi untuk melakukan yang terbaik, menjaga ideologi Partai Buruh supaya tetap berpihak pada posisi kita sebagai kelas pekerja. Oke, nah soal Anda nggak merasa teman atau bukan Anda lah ya, apakah Anda kemudian teman-teman yang lain juga nggak merasa dikhianati dengan peristiwa yang terjadi kemarin itu, hari Ahad kemarin? Hari Senin ya terjadi ya. Ya, pertama saya kaget ya.
dan kemudian masuk WA bertubi-tubi di grup, terus kemudian japri. Kaget itu pasti ya. Terus kemudian saya pikir mereka yang menghubungi saya itu saya berasumsi mereka minta pertanggungjawaban saya gitu kan. Saya merasa begitu, kok saya harus bertanggung jawab gitu, bukan saya yang menemui Ganjar gitu. Tapi saya berusaha menenangkan diri, terus saya berusaha komunikasi dengan Bung Iqbal dan juga teman-teman kader yang lain gitu, bagaimana menyikapi situasi ini gitu. Nah, secara organisasi kemudian Partai Buruh mengeluarkan rilis ya bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Presiden bertemu dengan Ganjar itu bukan atau belum sikap resmi dari Partai Buruh gitu. Karena biar bagaimanapun itu sikap Partai Buruh untuk mendukung capres-cawapres itu akan ada di bulan Juni atau Juli pada saat konvensi gitu. Kehadiran Presiden ke sana itu adalah dalam rangka Hari Buruh. Hanya seputar itu yang informasi yang saya dapat. Tapi kemudian saya berpikir saya tidak mau berlama-lama gitu. Niatnya begitu, niatnya tidak mau berlama-lama dalam situasi yang berat gitu. Tapi ternyata sampai dengan hari ini WA-WA dari teman-teman daerah, kawan-kawan itu terus bermunculan dan secara psikologis pasti terganggu gitu. Tetapi apa Mbak yang mereka sampaikan itu apa rata-rata? Kemarahan, kekecewaan atau apa? Ya seperti itu. Ada marah, ada kecewa, ada ya udah nggak percaya, kira-kira begitu ya. Dan saya pikir itu hal yang wajar terjadi kalau situasinya memang melihat situasi itu ya gitu. Dan kita tidak bisa menghalangi orang, kamu jangan kecewa, kamu jangan marah, nggak bisa. Itu kan murni ya, murni apa yang ingin dia sampaikan, tidak apa-apa. Kita sama-sama berusaha melewati situasi itu dan kita akan melihat bagaimana kita unsur-unsur yang ada di dalam Partai Buruh itu sama-sama bertarung gagasan. Saya pikir waktu konvensi sudah dekat gitu dan kalau tahapan-tahapan menuju konvensi belum diputuskan, saya khawatir nanti hasil konvensi jadi tidak demokratis. Saya pikir begitu. Makanya saya mendesak segera rapat Expo pusat, segera putuskan tahapan-tahapannya dan segera teman-teman daerah membuat respon. Walaupun saat ini juga berbarengan dengan agenda kita untuk ini menyelesaikan pemberkasan dari caleg ya 14. Jadi saya sendiri hari ini juga sedang pengurusan SKCK gitu dan teman-teman bacalek-bacalek yang lain juga sedang melakukan hal itu. Tetapi jangan sampai dua hal ini menjadi agenda yang terpisah. Menurut saya kepentingan kita memenuhi syarat-syarat administrasi KPU itu juga oke, tetapi secara ideologi, secara propaganda kita juga harus bersiap diri untuk menyambut konvensi. Makanya seruan saya adalah ayo terlibat dalam konvensi karena kita punya hak untuk menentukan keputusan di tubuh partai kita, Partai Buruh. Ini partainya kita, kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi? Saya pikir gitu. Oke. Nah, tapi kan yang cukup menarik ya, Pak Ganjar Pranowo sendiri setelah bertemu dengan kemarin Pak Said Iqbal, kemudian Pak Andi Gani, mereka menyatakan bahwa ternyata mereka itu tidak menolak. Setelah saya berkomunikasi, mereka tidak menolak Undang-Undang Ciptaker. Ini kan satu statement yang saya kira apakah ini betul-betul memang kesepakatan dalam pertemuan itu atau semacam klaim, tetapi kan ini jelas bertentangan ya, karena saya ingin tahu kalau mood dari seluruh buruh, kebanyakan mayoritas buruh itu seperti apa, karena agak aneh menurut saya kemudian ada muncul sikap-sikap kemarin yang dalam pertemuan itu dan di mana banyak juga buruh-buruh yang mengeluh-elukan Pak Ganjar gitu. Sebetulnya yang paling penting adalah sikap kita tentang Undang-Undang Cipta Kerja harus clear ya. Di situ kita secara organisasi, secara partai harus clear. Sikap kita itu menolak secara total atau menolak sebagian. Kalau posisi kami di Komite Politik di KPBI, di Komite Politik Nasional, kami menolak secara total. Jadi bukan hanya klaster ketenagakerjaan. Kenapa gitu? Karena di luar klaster ketenagakerjaan itu juga secara redaksional itu juga tidak berpihak kepada rakyat, misalnya tentang tambang, kemudahan perizinan,
pengerusakan alam, itu bagi kami menjadi tidak rasional kalau yang kita tolak hanya klaster ketenagakerjaan gitu. Nah, penolakan secara total Undang-Undang Cipta Kerja ini harus kita sampaikan kepada semua kader yang ada di Partai Buruh. Saya pikir itu menjadi penting supaya menjadi pemahaman yang sama. Karena saya yakin bahwa teman-teman itu masih ada yang meyakini bahwa yang kita tolak itu hanya klaster ketenagakerjaan gitu. Nah, kebutuhannya menjadi banyak ya, misalnya terkait dengan propaganda. Misalnya kita mau membuat terbitan, kemudian diikuti dengan diskusi di masing-masing wilayah dan seterusnya. Seperti misalnya hari ini ya posisi Partai Buruh ke MK itu kan juga harus mempunyai posisi yang tegas tentang Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi saya pikir ini mesti menjadi pemahaman yang umum. Nah, pesan saya gitu, karena saya sampai dengan sore ini juga terus menerima WA ya, WA dari teman-teman gitu terkait dengan situasi sekarang. Saya berpesan bahwa situasi ini memang harus kita lalui. Barangkali ini akan menjadi pengalaman yang berat, sekaligus menjadi pengalaman berharga untuk kita buruh-buruh yang berpartai, dan mungkin ini akan jadi pengalaman pertama kita berpartai gitu, dan semoga ini menjadi pengalaman yang berharga dan menjadi pembelajaran untuk kita di kemudian hari gitu. Saya pikir itu menjadi seruan untuk teman-teman tetap bertahan gitu, jangan keluar dari Partai Buruh, dan ayo kita sama-sama membangun komunikasi yang ilmiah untuk kita sama-sama memajukan partai kita. Ya, oke. Apakah Anda tidak khawatir kemudian ketika masuk dalam situasi ini, belum udah seperti ini, nanti akan terlibat dalam praktek-praktek transaksional yang biasa terjadi di dunia politik kita? Khawatir pasti ada. Terus terang ya, sebagai manusia itu khawatir itu ada. Manusiawi sekali. Saya juga terganggu istirahatnya dan seterusnya. Tapi saya pikir Partai Buruh itu bukan hanya miliknya Presiden ya. Kami ada 11 unsur pendiri di dalam Partai Buruh, dan komite politik itu adalah salah satu unsur gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh partai harus melalui mekanisme yang sudah diputuskan dalam partai. Tidak boleh satu orang mendominasi keputusan. Saya pikir siapa yang bisa mengontrol situasi ini adalah kebersamaan dari masing-masing unsur untuk sama-sama terbuka gitu, karena sebagaimana kita tahu bahwa pendirian Partai Buruh ini kan berangkat dari situasi kekecewaan kita atas Undang-Undang Cipta Kerja. Kita itu dibohongi oleh pemerintah, kita dikasih harapan-harapan palsu, kita tidak dilibatkan, kita disingkirkan dari arena itu ya, padahal usaha untuk partisipasi itu enggak habis-habisnya gitu. Nah, kalau kita berangkat mendirikan Partai Buruh dengan satu komitmen bahwa kita mau melawan segala kebijakan yang menyengsarakan buruh dan rakyat, maka sebaiknya itu yang terus dijaga. Tadi ada satu kata-kata serius yang disampaikan oleh Bung Iqbal saat ketemu saya. Yang pertama adalah trust, kepercayaan. Yang kedua adalah persatuan. Gitu. Kepercayaan dan persatuan itu dua hal yang melatar belakangi pendirian Partai Buruh. Masing-masing kita, nggak peduli nama bendera, nama serikatnya apa, warna benderanya apa, kita saling percaya. 11 unsur pendiri di Partai Buruh, termasuk ada 2 organisasi yang menyusul, ada trust, ada kepercayaan, ya. Tidak merasa sombong bahwa si organisasi A lebih besar atau organisasi si B lebih cakap pengetahuannya, tidak. Ya. Karena trust gitu, dan karena persatuan. Jadi saya pikir ini yang harus dijaga oleh kita semua. Oke, saya jadi itu apakah tidak sebuah ironi ya pertanyaan Pak Said Iqbal, karena dengan sikap beliau ketemu dengan beliau bertemu dan sikap beliau, bahasa tubuhnya, gestur tubuhnya ketemu Pak Ganjar itu justru sekarang yang terjadi public distrust. Bukan hanya, saya yakin bukan hanya pada buruh, sekarang pada publik. Saya tidak tahu kalau pada buruh, tapi publik itu muncul kalau Anda amati di media sosial maupun media-media konvensional menunjukkan terjadi public distrust gitu. Ini bagaimana anak buahnya disuruh berpanas-panasan berjam-jam selama sekian lama ini, berbulan-bulan ini, tiba-tiba ternyata para pimpinnya, para petingginya kemudian di belakang layar deal dengan para penguasa yang mendukung Omnibus Law.
Iya, saya pikir ini juga sekaligus apa cermin yang akan saya berikan kepada Bung Presiden dan juga kepada pimpinan-pimpinan Partai Buruh yang lain. Kalau dua hal ini sudah tidak sanggup dipegang oleh para pimpinan di Partai Buruh, artinya sudah tidak ada trust dan sudah tidak ada union, persatuan, saya pikir kita memang harus bersikap. Aku pikir itu menjadi upaya kita gitu, dan saat ini kita dalam arena yang cukup berat gitu, berat secara administratif, berat juga secara psikologis. Saya mengerti situasi kawan-kawan kader Partai Buruh di seluruh Indonesia, situasi ini cukup berat. Saya pikir kita bisa melaluinya bersama-sama. Itu sih pesan saya saat ini. Baik, terima kasih Mbak Jumisi, ini luar biasa. Terima kasih loh kesempatannya. Yes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.